Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul walaupun dengan jarak jauh lewat online, tapi mudah-mudahan jasanya kita walaupun jarak jauh ataupun online, mudah-mudahan tercatat orang yang mencari ilmu di dalam satu majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal bulan Ramadan ini, di tahun 1442 Hijriah, bulan Ramadan ini kita mengawali di bulan Ramadan berpuasa. Mudah-mudahan di awal Ramadan ini kita dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala lam yu'adzibhu abadan, maka orang itu tidak akan disiksa oleh Allah selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat di dunia dan akhirat dan tidak disiksa selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan ini ada salah satu hadis yang sangat luar biasa bagi kita, karena di situ menerangkan atau menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berpuasa, keutamaan bulan Ramadan. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, u'tiyat ummati, kata Rasulullah, u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tihinna nabiyyun qabli, yaitu umatku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan 5 perkara, yang mana 5 perkara ini tidak pernah dikasihkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Berarti khususiyah, keistimewaan bagi umat Rasulullah SAW, yang mana 5 perkara ini tidak pernah diberikan oleh umat Nabi sebelumnya. Maka alhamdulillah kita termasuk hamba Allah yang terpilih menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 perkara itu apa? Yang tidak pernah diberikan oleh umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, amma wahidah, kata Rasulullah SAW. Amma wahidah, adapun yang pertama, fa innahu idza kana awwalul lailah, di saat masuk awal malam bulan Ramadan, min syahri Ramadan, awal pertama kali malam bulan Ramadan, berarti kemarin tadi malam, nadzarallahu azza wa jalla ilaihim, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan, memandang hamba-hambanya, memandang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man nadzara ilaihi, barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lam yu'adzibhu min abada, maka Allah tidak akan menyiksa orang itu selama-lamanya. Orang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam arti ia mengimani apa yang ada di dalam bulan Ramadan, terutama berpuasa di bulan Ramadan. Maka barang siapa man qoma Ramadan, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atau melakukan sholat tarawih, ibadah di bulan Ramadan karena iman dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, di sini di awal malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memandang hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di malam itu, lam yu'adzibhu abada, maka Allah tidak akan menyiksa dia selama-lamanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, wa ammas tsaniyah, adapun yang kedua, keutamaan yang tidak pernah diberikan oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu fa inna khulufa afwahihim hina yamsuna atyabu indallahi min rihil misk, bahwasanya bau mulut
hamba-hamba Allah SWT, khususnya umat-umat Rasulullah SAW yang berpuasa hina yamsuna, sehingga sampai di sore hari, maka mulutnya ini atyabu indallah minal rihil misik, lebih wangi daripada minyak misik. Maka dari itu jangan kita rubah bau mulut kita setelah asar. Dengan cara apa? Dengan mandi. Maka mandi ba'da asar sampai mau buka puasa termasuk makruh. Karena apa? Merubah bau mulut seseorang. Maka jangan sampai kita merubah bau mulut kita dengan satu sikat gigi, yang kedua mandi. Ya, biarkan. Karena apa? Atyabu indallahi min rihil miski, karena lebih wangi daripada minyak misik. Padahal minyak misik itu minyak yang sangat wangi luar biasa. Ya, maka dari itu jangan sampai mulut kita ini ba'da asar kita rubah dengan sikat gigi atau mandi. Jangan sampai, biarkan dulu, nanti disunahkan ba'da maghrib atau setelah buka puasa untuk mandi. Wa amma tsalitsah, kata Rasulullah SAW, adapun yang ketiga, fa innal malaika tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailah. Dan yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, yaitu apa? Tastaghfiru, untuk memintakan ampun kepada orang-orang yang berpuasa. Kapan itu? Fi kulli yaumin wa lailah, di setiap malam dan setiap hari sehari semalam, ya, setiap hari dan setiap malam sampai 30 hari. Itu memintakan ampun kepada siapa? Orang-orang yang berpuasa. Maka kami ingatkan, saling mengingatkan satu sama lain, kita sebagai umat muslim jangan sampai meninggalkan puasa kecuali udzur. Tanpa udzur jangan sampai. Ada yang alasan kerja lah, ada yang alasan capek lah dan lain sebagainya. Jangan kita tinggalkan puasa, karena melihat keutamaannya yang seperti ini yang luar biasa, maka rugilah orang-orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur. Kenapa? Yang ketiga ini malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang berpuasa setiap pagi dan sore, setiap hari dan setiap malam. Itu suatu keutamaan yang sangat luar biasa. Maka beruntunglah di hari ini umat muslim yang berpuasa. Kecuali orang-orang yang udzur, dimaklumi kalau orang udzur tidak dibahas karena mereka punya udzur. Bisa jadi nanti bulan depan bisa qadha. Tapi kalau tanpa udzur tidak berpuasa, bisa jadi bulan depan tidak qadha karena sehat saja di bulan Ramadan tidak mau puasa. Terus yang keempat, kata Rasulullah SAW, wa ammar rabi'ah fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu, Allah Subhanahu wa taala memerintah surganya, fayaqulu laha, Allah mengatakan kepada surga, ista'iddi, persiapkan dirimu wahai surga, wa tazyini, dan hiasilah dirimu, percantik dirimu, indahkanlah dirimu untuk siapa? Li ibadi, untuk hamba-hambaku yang berpuasa. Maka beruntunglah orang-orang yang berpuasa. Apa keuntungannya? Yaitu sudah dipersiapkan oleh Allah, yaitu surga-surga Allah Subhanahu wa taala menanti bagi orang-orang yang berpuasa. Maka beruntunglah orang yang meninggal di bulan puasa dalam keadaan iman wahtisaban lillah. Tapi kalau orang yang mati di bulan puasa bukan karena cari ridho, malahan ahli maksiat, tidak puasa lagi, wah yang double itu, ya. Karena di bulan Ramadan sudah tidak puasa, berbuat maksiat, mati lagi. Naudzubillah min dzalik. Kalaupun kita diambil oleh Allah di bulan Ramadan, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan puasa, di dalam keadaan membaca Al-Quran, di dalam keadaan sujud, di dalam keadaan sholat. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Terus usyiku antastarihu minta abid dunya ila dari wa karomati. Saya barangkali ada hambaku belum selesai bulan Ramadan ataupun masih di tengah-tengah bulan Ramadan, mereka sudah capek di dunia dan meninggal. Maka sudah aku persiapkan mereka dengan surga-surgaku yang indah. Mudah-mudahan kalaupun Allah menghendaki, kalaupun Allah menginginkan kita meninggal di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita termasuk yang disampaikan di dalam hadis ini, termasuk orang yang disiapkan surganya
surga Allah kepada kita. Itu yang keempat. Terus yang kelima, wa ammal khamisah fa innahu idza kana akhir lailatin ghafarallahu lahum jami'an. Yang kelima ini, idza kana akhir lailah yaitu waktu sahur, di saat datangnya akhir malam waktu sahur, maka ghafarallahu lahum jami'an, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa keseluruhan. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang berpuasa, karena di akhir malam saja Allah mengampuni, tastaghfirullahum, mengampuni semua dosa-dosanya, dosa-dosa seorang hamba. Di awal bulan Ramadan, awal malam, Allah memandang orang yang berpuasa. Allah memandang hamba-hamba yang cinta kepada Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhir malam Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang seharusnya bagi umat muslim, muslimat memperhatikan bulan Ramadan. Jangan sampai kaum muslim, muslimat keluar di bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat yang luar biasa, nikmat yang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Dari awal malam sampai akhir malam Allah mengampuni dosa-dosanya. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, la alam tara ilal ummal ya'maluna fa idza faragu min a'malihim wa fujurahum. Apa kalian tidak lihat seorang pekerja yang selesai dari pekerjaannya, apakah dia tidak akan menerima upah? Pasti dia akan menerima upah atau gaji dari kerjanya. Begitu juga kita berpuasa, akhir malam Allah mengampuni dosa-dosa kita sebagai upah di mana kita berpuasa di bulan Ramadan. Karena apa? Karena termasuk bulan Ramadan ini adalah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahalanya yang menanggung Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diridhoi oleh Allah, terutama di awal bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kekuatan untuk berpuasa di siang hari, dan diberi kekuatan untuk beribadah di malamnya di bulan Ramadan, sehingga ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.